لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال الله تعالى في القرآن العظيم ومن آياته أن خلق لكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para alim, para ulama, para sepuh, para bini sepuh yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati khususnya Sohibul Hajah Ibu Rubiana beserta sekeluarga besar yang insya Allah besok pagi akan memberikan ridho kepada Mbak Dita dan Mas Haris melaksanakan akad nikah. Kita berdoa semoga akad nikah besok pagi diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, keselamatan oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, Ibu-ibu majelis taklim. Apa Bu majelis taklimnya? Ibu-ibu majelis taklim Raudhatul Jannah. Kita kompak kuning-kuning kabeh. Itu kuning apa oranye apa Bu ya? Bingung saya. Kuning tua. Ya. Dan ibu-ibu grup Rebana Hidayatus Salam, Masya Allah. Apa ibu-ibu kerudungnya pink kembang-kembang, Masya Allah. Kali nukok kepot ditandur, Masya Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan kita memohon kepada Allah semoga besok di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah, meskipun tadi di tengah keharuan tangis-tangisan antara sang putri dan sang ibu, ini luar biasa ibu-ibu. Memang kalau kita ngomong soal pernikahan, ini adalah nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah menakdirkan yang namanya pernikahan adalah suatu kebaikan, kemaslahatan yang luar biasa. Bahkan Kanjeng Nabi menyatakan ibu bapak bahwa yang namanya nikah itu adalah separuh agama. Orang kok sudah nikah ibu bapak, itu agama Islamnya sudah dapat setengah, tinggal nyari setengahnya. Kenapa kok bisa dapat setengahnya? Gimana tidak ibu-ibu bapak? Yang namanya nikah itu, yang semulanya dosa jadi pahala, yang semulanya haram menjadi halal. Maka beruntunglah ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menikah. Ya, ini tentu saja nasihat untuk calon pengantin baru ya, juga sekaligus pengantin kuyu-kuyu ya. Pengantin anyar sekaligus pengantin kawak-kawak ya. Ini kalau kita ini udah nikah ibu bapak, itu kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Pahalanya banyak sekali. Jangankan yang lain-lain, bapak ibu kok menyentuh tangannya, menggandeng suami istri, itu sudah pahala. Ibu-ibu pernah bu nanti digandeng sama bapak-bapak? Bu pernah bu digandeng sama suaminya, pernah bu? Kenapa kok digandeng? Karena itu berpahala. Apalagi kalau pengantin baru bu, waduh Masya Allah, rono ini gandengan tangan,
meh kondangan gandengan tangan, meh dolan gandengan tangan, meh jajan gandengan tangan. Pengantin anyar. Ndang wis pengantin tua, Masya Allah, karena kurang memahami pahala, gandengane ilang. Meh mangkat kondangan malah ibuke didejak. Wis kono mangkat dhisik. Kenapa? Ya ini kurang paham dengan pahala. Ibu bapak jangankan gandengan tangan. Bapak ibu kok pandeng-pandengan, saling menatap mata. Masya Allah, bojoku kok ayu tenan. Sing ibu juga jawab, Masya Allah, bojoku yo elek tenan. Itu sudah berpahala. Kenapa ibu bapak? Pandangan mata kepada yang belum menikah haram, dosa. Begitu sudah menikah, Masya Allah, semuanya berpahala. Alhamdulillah. Apalagi ibu pandangan mata, gandengan tangan. Apalagi ngonoan. Tahu ya bu, ngonoan ya bu. Apalagi kok ngonoan. Ya, berhubungan suami istri. Itu adalah sebuah sodakoh yang besar. Sodakoh yang sangat mahal harganya. Maka ibu bapak, jamaah rahimakumullah ya. Kalau ibu-ibu kok nggak punya duit untuk sodakoh, nggak punya harta untuk sodakoh, maka bangunkan bapak-bapak di tengah malam. Bapak tekoi, pak, meh sodakoh ora. Walaupun ini bapaknya ngantuk, capek, pegel kabeh, mesti langsung jawab mbek ngolet. Sodakoh. Kenapa? Pahalanya besar sekali. Maka ibu bapak, jamaah rahmatullah, ini besok Mbak Cita dan Mas Haris akan melangsungkan akad nikah pernikahan adalah kebahagiaan luar biasa yang semulanya haram menjadi halal, yang semula dosa menjadi pahala. Maka ibu bapak, ini adalah kebaikan. Tujuan kita menikah tentu saja ibu bapak tadi disampaikan oleh sepasang ibu dan anak ini, yaitu agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Memang kalau bapak-bapak bu, yang namanya bapak-bapak itu rumah tangga itu memang paling enak kalau sakinah, mawaddah, warohmah. Duwe bojo jenenge sakinah, duwe bojo jenenge mawaddah, duwe bojo jenenge warohmah. Jadi bojone telu dhek seneng ya. Tapi bagi kita nih, ibu-ibu, sakinah, mawaddah, warohmah itu tidak bisa diraih dengan gampang. Tidak bisa didapatkan dengan mudah, tetapi harus melalui tahapan-tahapan. Tadi Ibu Rubianah dalam pesannya kepada Ananda, wahai anakku, rumah tangga itu seperti samudra. Kenapa? Luas membentang, ada ombak, ada badai yang menerjang yang kadang kita harus siap. Maka ibu bapak, jamaah rahmatullah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 saja. 3 bagaimana caranya agar kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nasihat untuk calon pengantin baru, sekaligus nasihat untuk kita semuanya, para pengantin kuyu-kuyu ya. Kita doakan bu, sekarang ini udah rame bu. Yang namanya pernikahan, ada yang sampai pernikahan ulang tahun 50 tahun pernikahan, yang disebut pernikahan emas. Ada yang sampai 25 tahun. Orang bilang pernikahan perak. Lah bagi kita yang masih 5 tahun, 10 tahun, ya namanya pernikahan aluminium ya, atau baja ringan atau esbes lah ya. Kenapa? Masih baru, masih awal. Dan itu perjalanannya masih panjang. Kalau kita pengen jadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah ibu bapak, maka yang pertama adalah jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Kenapa ibu bapak kok nggak boleh meninggalkan sholat dalam rumah tangga? Karena sakinah, mawaddah, warohmah
itu ditentukan oleh yang namanya barokah. Dan barokah itu penentunya adalah sholat. Makanya ibu bapak besok kalau ini Mbak Dita sama Mas Haris kok jadi nganten, petunjuknya Kanjeng Nabi itu bukan doa semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah, bukan. Betul, tapi bukan itu doanya. Atau ucapan doa semoga bahagia sampai anak cucu, punya keturunan anak soleh-solehah, anak epitulas, bukan, Bu. Ya. Tapi kalau ada nganten baru, doanya adalah barakallahumma lakuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah, berikanlah mereka keberkahan dan kumpulkan mereka dalam kebaikan dan berkahilah kebaikan mereka. Kenapa? Sakinah, mawaddah, warohmah itu ditentukan oleh barokah. Sakinah, mawaddah, warohmah, Bu, tidak ditentukan oleh cantik dan tampannya pengantin. Kalau ngomong cantik dan tampan, kurang apa artis-artis itu, Bu? Kurang cantik apa Dewi Persik? Kurang cantik apa Maya Astianti? Kurang cantik apa Aura Kasih? Nyatanya ya betul. Kalau kita ini ngomong soal cantik, Bu, saya sarankan sebenarnya bapak-bapak atau mas-mas yang jomblo-jomblo yang belum menikah, luweh apik golek bojo elek daripada bojo ayu. Kenapa? Nek bojo ayu, istri cantik itu bertahan paling berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun, bagi dadi elek. Malah saka ayu dadi elek. Tapi nek awal-awal wis duwe bojo elek, insyaallah awet. Awet eleke. Lho nek wong ayu, Bu, wah wong ayu zaman nom-noman, mesem, wah semua pada kesengsem, semuanya pada tergoda. Begitu tua untune wis entek, begitu mesem, waduh kaca pecah kabeh. Kenapa? Ya sudah ada perubahan. Sakinah mawaddah warohmah, ibu bapak, tidak ditentukan oleh besarnya rumah. Kenapa Pak Bu? Yang namanya rumah itu ditentukan oleh penghuninya, oleh orang di dalamnya. Walaupun rumahnya, walaupun gedungnya tinggi Pak Bu, walaupun gedungnya bertingkat, tapi kok di situ isinya kebo, sapi, wedhus, tetap itu namanya kandang. Walaupun gede makhluk-makhluk isinya kewan, jenenge kandang. Walaupun gedungnya mewah, full AC, kulkas, bling bed, tapi kok isine wong loro, tetep jenenge rumah sakit. Apalagi jenengan tindak nang pedurungan, ya. Oh, gedungnya tinggi tapi isine wong edan, tetap dijuluki rumah sakit jiwa. Gedung tinggi, bangunan besar tidak menentukan sakinah mawaddah warohmah, tapi menentukannya adalah orang di dalamnya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, Kanjeng Nabi itu, Bu, Kanjeng Nabi itu rumahnya tidak sebagus kita. Kanjeng Nabi itu kamarnya tidak semewah kita. Tapi kenapa kok Kanjeng Nabi bisa menyatakan baiti jannati, rumahku adalah laksana surgaku? Kenapa? Karena di rumahnya Kanjeng Nabi ada sholat. Karena di rumahnya Kanjeng Nabi itu ada barokah. Kalau yang namanya barokah, Bu, yang namanya barokah, walaupun itu kursi dimple, tetap nyaman untuk diduduki. Tapi nek ora barokah, meskipun kursine sofa empuk jutaan miliaran hargane, nek ora barokah, bokonge udunen. Kalau yang namanya barokah itu, Bu, walaupun tidur nang ngamben, turun nang kursi, tetap angker ngorok ora tangi-tangi. Tapi nek ora barokah, walaupun spring bed, awake tetap boyoken. Ini namanya barokah dan tidak barokah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, hidup kita itu ditentukan barokah.
Kalau barokah, Bu, walaupun kelihatannya kita ini kehidupannya miskin, kehidupannya nggak punya. Nek barokah, oh anak-anak ini sore-sore, ya. Anaknya pintar ngaji, anak itu taat sama orang tua. Tapi kalau nggak solih, kalau nggak barokah, masya Allah, anaknya nakal-nakal, anaknya mencutat, anaknya rono-rene, rak karuan, nah ini namanya nggak barokah. Maka ibu bapak, jamaah rahimakumullah, kehidupan rumah tangga itu ditentukan oleh barokah, maka harus sholat. Kenapa kok harus ada sholat, Pak Bu? Karena terus terang saja, ini pesan untuk Mbak Vita. Nanti sampaikan Mas Haris, kamu sekarang adalah imamku. Kamu harus bisa menjadi imam sholatku. Ya imam sholat, ya imam kehidupan. Wes ora apa-apa Mas, apalmu apa wes kulhu ya ora apa-apa. Sholat kulhu terus ora masalah. Engko meh sholat malaikat iki wis nyatet. Alah paling kulhu. Kenapa? Ya paling kuwi tok ora masalah. Tapi apa? Yang penting dalam rumah tangga itu ada sholat. Kenapa ibu bapak kok harus ada sholat? Salah satu hikmahnya. Karena terus terang bapak ibu, kita itu berdoa untuk keluarga kita, untuk orang tua kita. Itu kalau selesai sholat. Saya kok belum nemoni Pak. Saya kok nggak tumon. Ada orang kondangan begini. Kok begitu sampai duduk untuk snack tiba-tiba dia berdoa Rabbi firli wali walidayya ora. Kok saya nggak pernah kelihatan, nggak pernah kedengeran orang ibu-ibu nyanyi pengajian qasidah begini, begitu lagi nyanyi kok Rabbana hab lana min azwajina. Kita belum tahu. Kita ini berdoa karena ada waktu. Kapan waktu kita berdoa? Ketika sholat. Ini doa yang utama. Maka ibu bapak, jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan rumah tangga, yang namanya doa ini sangat penting sekali. Yang namanya doa itu adalah sesuatu yang urgent untuk keluarga kita, untuk suami kita, untuk anak cucu kita, itu penting. Saya mau tanya nih, karena soal doa ini sangat penting. Mbak Dita sudah hafal doa sebelum tidur belum? Ya. Bu, sudah hafal doa sebelum tidur belum Bu? Doanya gimana Bu? Doa sebelum tidur gimana Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika. Doa anak-anak. Maksudku sing doa dewasa. Maksudku yang doa dewasa. Kalau doa anak-anak semuanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika amut. Itu semua doa anak-anak. Maksudku sing doa dewasa. Ya. Yang doa dewasa. Kenapa? Ya kita sama suami, mereka istri, kita kan pengen membentuk generasi anak solihah. Kita ini kalau pengen membentuk anak kita ini menjadi generasi qurrata ayun, ya sebelum tidur berdoa dulu. Sebelum ngonoan ya berdoa dulu. Bukan bismillahirrahmanirrahim ya anak-anak. Ya. Maksud saya doa dewasa. Kenapa? Karena disitulah kita akan dilindungi oleh Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka ibu bapak, jamaah rahimakumullah, kita ini adalah sakinah mawaddah warahmah ditentukan oleh barokah. Dan barokah itu penentu awalnya adalah sholat. Jangan sekali-kali ini enggak sholat. Omah ini enggak sholat, enggak ngaji Bu. Omah sedang dangdutan, Nyupalapa, Adela, Monata, Soneta, Lalawiti, Via Valen, Happy Asmara, kabeh dadi canan. Apal waktu yang ngrungokke. Loh, yang namanya rumah ini kok ngaji aja dangdut, Ya bolehlah sekali hiburan boleh. Tapi ya jangan sering-sering. Kenapa? Membuat rumah kita ini enggak barokah. Jadi kalau pengen rumah barokah, sakinah mawaddah warahmah ditentukan oleh penghuninya, oleh orang di dalamnya, bukan rumahnya. Meh mentua,
meh rumahnya ngontrak, meh rumahnya ngekos, kurang masalah. Kenapa? Yang menentukan adalah orang di dalamnya. Ini yang pertama Ibu Bapak, Mbak Dita khususnya. Kalau pengen rumah tangga bahagia, jangan ninggal sholat. Yang kedua Ibu Bapak, kalau kita pengen keluarganya sakinah mawaddah warahmah, jangan ninggal musyawarah. Jangan ninggal musyawarah. Musyawarah ini kenapa Bu? Ya biasalah. Apalagi kita ini dalam dunia kerja. Mbak Dita kerja, suaminya kerja. Harus jelas musyawarahnya. Mas, ini kita kerja luar kota. Kesepakatannya gimana? Kita ketemu family time kapan? Kita berkunjung ke rumah orang tua kapan? Kita berkunjung ke rumah mertua kapan? Ini perlu musyawarah. Kalau tidak dimusyawarahkan, nanti salah paham, nanti ada konflik yang kemudian belakang hari tidak baik. Kenapa? Karena di awal tidak ada musyawarah. Mas, kita ini mau ngekos, mau ngontrak, apa tinggal di mertua? Kalau ngekos begini positif negatifnya. Kalau ngontrak juga begini. Kalau di rumah mertua positif negatifnya begini. Mana yang kita ambil? Kesepakatan ambil, kita sepakat, kita lakukan bersama. Musyawarah. Ini dalam perilaku atau hal-hal yang besar. Jangankan yang besar Ibu Bapak, yang kecil-kecil, ya, yang kecil-kecil antara suami dan istri, ibu-ibu dan bapak-bapak itu memang harus saling memahami karena dasarnya laki-laki dan perempuan itu beda. Misalnya Bu, bapak-bapak itu dalam hal kondangan, yang namanya bapak-bapak itu kalau mau kondangan, nggo klambi batik, peci, celononan atau sarung rampung. Tapi yang namanya ibu-ibu milih klambi wis kabeh diudal-udal. Klambine wis entuk kerudunge ra entuk. Diudal-udal meneh. Tekok mbek bapake, "Pak, iki sing cocok abang apa kuning?" Abang. Alah, tapi kita ya apik kuning kok. Loh, tapi kok metune malah nggo klambi biru. Lah ibu-ibu ya ngono Ibu. Ibu-ibu itu kalau kondangan udah lain sendiri. Bapak-bapak nggo peci, nggo batik, rampung. Ibu-ibu kondangan ora iso los-losan, mesti nggawa tas. Padahal tasnya ya kosong. Paling kok nggo nambah-nambah snack cari leboke. Tapi itulah yang namanya ibu-ibu, perbedaan begitu. Apalagi persiapan tadi, aduh soal macam-macam. Ya. Itu bapak ibu harus saling memahami. Makanya Bu, kalau saya sama istri Bu ya, meh kondangan, meh nyumbang, bojoku tak kasih wis Dik, pokoke nek kowe adus dhisik, dandan dhisik, engko nek kali nggo sendal, aku gak adus. Insyaallah mangkat bareng. Tapi nek aku sing adus Bu, ngenteni kono yakin kligo meneh Bu. Sumuk kesuwen. Kenapa? Perbedaan laki-laki begitu. Yang namanya laki-laki Bu, Pak, ini bapak-bapak harus paham Pak ya. Pak, yang namanya laki-laki kalau kita nih ke swalayan Indomaret, Alfamaret, langsung mlebu, Pak, Mbak, tuku rokok, rampung. Oh, men tuku mie langsung di raimi jiko langsung rampung. Nek ibu-ibu ra iso, Pak. Muter dhisik kabeh dihubungi, bagi delok regane, kok ketake murah kono ora sidol. Duh wis tekok macem-macem iki wis ngenyang kadang ora sidol. Ngono ya tegel. Tapi itulah ibu-ibu dan kita harus memahami Pak. Maka ibu-ibu juga harus paham dengan bapak-bapak. Kalau yang namanya ibu-ibu itu bisa multitasking, bisa melakukan pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Ibu-ibu itu Pak, beliau itu bisa asah-asah, nyambi masak, nyambi ngepel, nyambi gendong anake, nyambi ngomeli bojone, iso kabeh Pak. Ibu-ibu bareng iso. Tapi nek bapak-bapak Bu, ora iso. Jenengan ojo sekali-kali ngejak omong bapak-bapak pas nonton bal-balan. Yakin ora direwes. Bapake gek delok bal-balan Indonesia mbek ndi
Pak ibu Pak aja lali lho, engko lamune dipateni. Yo. Pak aja lali lho, kengko lawange tutup. Yo. Yakin Bu engko tak dilakoni. Kenapa? Fokus bapak-bapak itu cuma satu. Nggak iso seperti ibu-ibu yang bisa barengan. Maka ibu-ibu nek akon bapak-bapak aja oke. Nggak bisa kok ibu-ibu tuh pesan bapak-bapak, Pak, awak dhewe engko sore meh ana arisan lho. Kowe ngiloko karpet ning Pak RT. Aja lali karpete sing warna abang, sing ijo ke rada bosok, sing abang wae. Bar iki kowe nyileh kursi mbek iku, mbek gelas. Awake dhewe kursine kurang, gelasé ya ora duwe. Gelasé sing plastik wae, sing gampang diasai. Aja sing gelas, aja sing bling, kok angel. Bar kuwi mampir nang pasar tuku buah semangka. Bar kuwi mampir meneh nang kono jajanan tuku nyamikan kripe apa balung kuwo, apa kacang atom. Bar kuwi mampir meneh atur-atur nang fotokopi ala iki. Undangane dong dicetak. Yakin Bu bapaknya langsung ngomong, "Mangkat dhewe." Kenapa? Kakean ngakon. Jadi bapak-bapak nggak bisa diakon oke-oke, Bu. Ibu-ibu harus memahami itu. Maka kalau bapak-bapak kok sibuk delok TV, sibuk delok HP, TV-ne patene dhisik ge omong. HP-ne cekel dhisik ge omong, baru paham. Ya. Kok mesti bapaknya langsung, ya aku mangkat. Kenapa? Ya bagi situlah bisa memahami. Ini namanya musyawarah. Apalagi nanti kalau sudah punya putra, sudah punya putri, sudah punya anak karunia. Ini adalah sebuah musyawarahnya lebih penting lagi. Kenapa, Bu? Kita nontonlah, Bu. Kalau dalam kehidupan ini kita bisa melihat, mengambil hikmah dari keluarga unggas. Ada rumah tangga dalam mendidik anak itu seperti rumah tangga ayam. Pitik. Jenengan besok Bu pitik. Pitik babon ketemu pitik jago. Engko ndang pitik iki ngendok. Pitik ngendok. Sing ngremi sing babon. Begitu netes sing ngrawat anak-anake babon. Sing golek pangan babon. Jagone nek ndi Bu? Lunga golek babon liya. Enten mboten Bu sing ngoten Bu? Enten, wonge ya teko. Ada keluarga unggas. Ada keluarga yang namanya keluarga puyuh. Nek puyuh malah kebalikannya, Bu. Begitu ini punya anak yang merawat justru yang jantan. Sing ngremi sing jantan, sing rumat sing jantan, sing golek pangan nggo anake sing jantan, sing laki-laki. Betinane malah shopping ning swalayan ora cetha. Luwih parah meneh. Lebih parah lagi keluarga bebek. Yang namanya bebek udah nek wis ngedok, wah ditinggal. Ora cetha iki wek sapa babone sing ngendi. Bebek sing lanang sing ditinggal sak nggon-nggon. Nah ini enggak baik. Maka Ibu Bapak, contohlah kita kehidupan ini seperti merpati. Merpati. Seperti burung dara, doro. Nih ibu-ibu yang dekat sekolahan besok ada bandara gitu ya Bu. Merpati Airlines. Pendak sore dodolanan doro. Doro tuh Bu sejauh mungkin diterbangkan, sejauh mungkin dicabut baliknya kepada jodohnya. Baliknya kepada apa itu pasangannya. Ini namanya merpati. Dan memang Ibu Bapak PR kita itu adalah bagaimana meskipun ombak menerjang, badai melanda, tetap mempertahankan rumah tangga. Yang dahulu sing wis ya wis untuk pelajaran masa depan. Yang sudah lewat ya sudah lewat. Perkembangan atau hikmah untuk masa depan kita jaga. Jenengan pirsa Bu sing jenenge Lesti ngerti Bu? Lesti artis maksudku bukan. Yang namanya Lesti itu Bu. Lesti itu katanya sampai dijotos bojone ya. Sampai dipukul bojone sampai bonyok-bonyok. Sama Rizky Bilian ya. Rizky Bilian Bu. Rizky Bilian. Tapi nyatanya apa Bu? Lesti itu tetap balik sama suaminya. Wah, Lesti lovers kadung, ayo dukung Lesti.
Lah ya, malah ibu-ibu iki piye, resti iki piye ngono ya cek gelem mbak elek. Loh justru itu mempertahankan rumah tangga itu yang paling penting. Kemauan dan kemampuan apapun yang terjadi, badai menerjang, ombak melanda, mempertahankan rumah tangga itu harus kita jaga baik-baik. Kalau bisa dimusyawarahkan, musyawarahkan. Kalau bisa dirembuk, dirembuk. Kalau bisa disepakati, sepakati. Kenapa? Sakinah, mawaddah, warahmah itu jangan ninggal musyawarah. Yang ketiga ibu bapak, yang terakhir, karena ini ada makan malam nggak baik kalau terlalu lama. Yang terakhir ibu bapak, Mbak Dita dan Mas Haris, calon kedua mempelai. Sakinah mawaddah warahmah itu setelah jangan ninggal sholat, jangan ninggal sholat, jangan ninggal musyawarah. Yang ketiga adalah jangan ninggal orang tua. Jangan ninggal orang tua. Kenapa? Ridhullah fi ridhul walidain. Ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua. Kok kita malah punya niat jahat pada orang tua, membuat rumah tangga gak barokah. Ada loh Pak, ada anak muda itu nikah itu niatnya apa? Ben iso pisah mbek wong tuane. Alhamdulillah sesuk nikah wis ora sak omah mbek ibu cerewete ora karuan, jengkeli emosi lah. Alhamdulillah sesuk aku pindah. Yes, malah ngono. Iki niat wis salah, ya. Niat aja udah salah. Mesti hidupnya enggak barokah. Maka kehidupan kita ini, Bu, ya orang tua, ya mertua adalah orang tua kita dalam kehidupan. Ketika Mbak Dita sama Mas Haris menikah, hakikatnya tidak hanya menikah berdua, tapi menikahkan keluarga, menggabungkan dua keluarga, mengguyupkan dua keluarga, dan itu adalah PR kita. Walaupun nyebelin, walaupun jengkeli, orang tua tetap dijaga. Komunikasi, ini komunikasi penting ya. Kadang-kala kita dengan mertua, ibu-ibu dengan dengan menantunya itu sering salah paham. Kalau suami istri itu bisa memahami, Bu. Misalnya kerja pulang malam, istrinya bilang, "Mas, sorry ya, iki aku kok ketahe awake pegel-pegel ketahe kok aku rodok tangiawan." Suaminya bisa memahami, Bu. Oh iya ora apa-apa, Dik, wong padha kesele, turun dhisik ben laten ben awake sehat. Tapi kalau mertua yang tidak paham nanti malah bilangnya, "Oh dasar menantu keset. Ya mene malah turu, rezekine pangan pitik. Oh tak gebyur banyu sisan kapok." Loh kenapa? Karena tidak ada komunikasi. Misalnya istri lagi luar kota repot persiapan mau meeting, bisa bilang sama suaminya, maaf ya, aku kelihatannya nih nanti sore nggak bisa masak, nanti Mas jajan aja di luar ya, tuku lawah ning jopo. Bojone, Bu, suaminya bisa memahami, tambah seneng. Alhamdulillah, Dik, kowe ora masak. Wong nek masak ya rasane ora cetha. Tapi orang tua yang tidak memahami, mertua yang tidak memahami, oh bojo masak ora iso, isine kok mucak-macak, monak-manak, masak ora tau blas lho. Kenapa? Enggak memahami. Maka ibu bapak, jamaah rahmatullah, orang tua jangan ditinggal. Pak, tapi nganu apa? Orang tua pun jengkeli ya Pak. Walaupun orang tua jengkeli, seburuk apapun orang tua, anggaplah orang tua itu seperti Al-Quran amoh, Al-Quran bekas. Walaupun bekas, elek, suwek, tapi itu Al-Quran. Yang namanya Al-Quran tidak boleh dibuang. Yang namanya Al-Quran tidak boleh disia-siakan. Kenapa? Ada barokah di situ. Orang tua itu keramat hidup. Kita nggak perlu jauh-jauh nyari doa ke wali. Nggak usah nyari ampuh-ampuhan kesaktian ke makam, ke puncak gunung, ke puncak bukit. Di rumah kita masih ada keramat. Yang kalau keramatnya itu masih hidup, orang tua kita masih hidup, itulah keramat kita. Kalau sudah wafat, berarti orang yang kita tuakan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Ini ibu bapak,
Semoga menjadi nasihat untuk kedua mempelai dan kita semuanya. Semoga dengan jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan musyawarah, jangan meninggalkan orang tua, keluarga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allahumma amin. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب